Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Anjani Prasetya. Nah, terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Terus jangan lupa juga buat subscribe channel aku ya guys, karena subscribe itu gratis. Selain subscribe, kalian juga harus aktifin lonceng kalian biar kalian dapat notifikasi kalau aku update video baru ya guys. Jangan lupa ya itu. Nah, daripada aku banyak ngomong kayak gini guys, langsung aja kita ke videonya. Let's start it. Anna Elizabeth Mitchell atau biasa kita sebut dengan Annelies Mitchell lahir pada tanggal 21 September 1952 di Bavaria, Jerman Barat. Ayahnya bernama Joseph Mitchell dan ibunya bernama Anna Mitchell. Annelies 5 bersaudara guys. Nah, kakaknya bernama Martha, dia sudah meninggal pada saat dia umur 8 tahun guys. Terus yang kedua Annelies, yang ketiga Maria, yang keempat Barbara, dan yang kelima Christine guys. Nah, ayah Annelies Mitchell menjalankan bisnis pengolahan kayu milik keluarganya guys, sehingga dia itu ekonominya cukup sejahtera, cukup terpenuhi. Terus dia juga bisa memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya guys. Annelies tumbuh sebagai gadis yang periang dan seperti anak-anak pada umumnya guys. Nah, dia juga suka banget bermain alat musik, terus dia suka bernyanyi, bermain tenis, dan berenang guys. Nah, keluarga Annelies pun dikenal sama orang-orang itu keluarga yang sangat taat beribadah, sering mengunjungi gereja, dan sangat-sangat gemar berdoa guys. Jadi dia itu kayak religiusnya itu tinggi gitu loh guys, nilai agamanya itu tinggi gitu. Tepatnya pada bulan September 1968, sebelum ulang tahun Annelies yang ke-16, Annelies tiba-tiba jatuh pingsan di sekolahannya guys, serta dia itu diikuti dengan kejang-kejang, terus gak bisa ngomong, terus sama kelumpuhan guys. Terus Annelies juga merasakan bahwa ada tekanan atau kekuatan super yang berusaha menguasai dirinya, dan kekuatan itu berusaha untuk menekan dalam perutnya guys. Annelies juga menggambarkan dia itu seperti kayak sedang ketakutan, terus dia kayak berada di tengah-tengah neraka, dan dia itu berusaha untuk berteriak meminta tolong kepada siapapun yang dia percaya bisa melindunginya. Tetapi guys, semua orang yang dimintai tolong sama Annelies, dia itu seolah-olah mereka itu tuli guys. Dia nggak bisa mendengar teriakannya si Annelies, nggak bisa mendengar permintaan tolongnya Annelies gitu guys. Nah, lalu guys, pada saat Annelies Mitchell sudah berumur 16 tahun, dia juga mengalami kejadian yang serupa guys. Nah, lalu Annelies dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya. Nah, untuk menjalani pemeriksaan dengan menggunakan elektroencephalogram atau EEG, dan hasilnya guys, Annelies tidak menunjukkan adanya gangguan neurologis apapun. Nah, terus meskipun dari gejala-gejala tersebut itu bisa didiagnosa sebagai bentuk dari epilepsi. Annelies juga mengalami hal yang sama untuk ketiga kalinya. Annelies juga didiagnosa menderita pleuritis dan pneumonia atau radang paru-paru, dan mengharuskannya untuk dirawat di klinik khusus. Nah, hasil analisis klinik mengungkapkan adanya gangguan paru-paru dan peredaran darah. Lalu dokternya Annelies ini memberikan atau merekomendasikan obat anti kejang yang malah membuat Annelies semakin parah guys. Dia merasa tertekan, dia merasa seperti dikutuk, dan dia akan merasa dianya itu akan terbakar di neraka gitu guys. Dan itu menyebabkan Annelies semakin depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Pernah pada tahun 1973, Annelies diajak berziarah ke Italia bagian utara, lebih tepatnya di
kota San Demiano yang terkenal dengan Wahyu Perawan Suci. Karena orang tua Annelies berpikir kalau putri mereka itu seperti dianiaya oleh iblis, guys. Tetapi guys, anehnya itu Annelies itu tidak bisa mendekati tempat ziarah tersebut, guys. Karena apa? Karena Annelies itu merasakan bahwa bumi yang dia injak itu seolah-olah itu terbakar dia gitu loh, guys. Dan dia juga nggak mampu untuk merenungkan objek-objek suci dan gambar-gambar religius, guys. Nah, suaranya pun berubah menjadi serak dan berat gitu loh, guys. Dan dokter meresepkan obat dengan dosis yang kuat, tetapi masih tidak membuahkan hasil, tidak merubah Annelies menjadi seperti orang yang normal gitu, guys. Nah, pada bulan Maret 1974, penampakan iblis itu semakin ganas, guys. Dan itu membuat Annelies semakin depresi, semakin tertekan, dan dia itu sudah putus asa gitu, guys. Dia itu udah nggak bisa melakukan kegiatan keagamaan yang lain seperti berdoa dan yang lain-lain gitu, guys. Nah, akhirnya keluarga Annelies pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada gereja setempat, guys. Untuk mengesahkan ritual eksorsim itu banyak banget syaratnya, guys. Dan salah satunya itu orang yang ditugaskan harus benar-benar beriman kepada benda-benda suci gitu, guys. Pemahaman berbagai bahasa yang tidak diketahui serta kekuatan fisik yang harus memang betul-betul kuat gitu, guys. Nah, terus Joseph itu menyarankan kepada Annelies untuk lebih religius dan memperbanyak bimbingan konseling gitu. Namun guys, uskup Joseph itu sudah menyarankan bahwa Annelies disuruh untuk lebih religius dan untuk melakukan bimbingan konseling yang lebih giat. Namun guys, itu malah tidak membuatnya menjadi lebih baik gitu. Serangan-serangan itu semakin membrutal sehingga Annelies itu menolak untuk makan, guys. Nah, terus ketika Annelies diberi makan, itu dia malah menjawab gini, guys. Annelies yang jawab ya, guys. Dia tuh menjawab gini, setan tidak mengizinkannya. Jadi setan yang ada di tubuhnya itu tidak mengizinkan Annelies untuk makan. Nah, Annelies juga tidur di lantai batu. Terus dia juga sering memakan laba-laba serta lalat-lalat. Dia tuh menangkap lalat langsung memakannya gitu, guys. Dan dia juga memakan batu bara. Kayaknya ini tuh batu bara yang ada di kayak perapian gitu loh, guys. Nah, dia juga meminum air seninya sendiri, guys. Jadi dia menolak untuk makan dan minum, tapi dia malah meminum air seninya sendiri serta memakan makanan yang ada di sekitarnya gitu, guys. Nah, Annelies juga sering mendengarkan teriakan-teriakan yang sangat mengerikan selama berjam-jam, dan teriakan-teriakan tersebut hanya Annelies yang bisa mendengarkannya, guys. Nah, ia juga mencampakkan salib, terus menghancurkan lukisan Yesus dan menarik putus rosario gitu, guys. Kelakuan Annelies semakin lama semakin brutal. Seperti ia itu sering memukuli dirinya sendiri, merobek pakaiannya, serta membuang hajat sembarangan, guys. Jadi dia tuh udah gak teratur sama sekali, guys. Nah, karena melihat tingkah laku Annelies yang kian memburuk, akhirnya Pastor Ernst meyakinkan Uskup Joseph bahwa Annelies benar-benar kerasukan iblis, guys. Nah, ia juga meminta Uskup Joseph untuk melakukan ritual eksorsim pada Annelies. Setelah melakukan peninjauan secara intensif dan memverifikasi kelengkapan ritual pada bulan September 1975, akhirnya Uskup Joseph menyetujui untuk melakukan ritual eksorsis, guys. Nah, dasar untuk melakukan ritual ini adalah ritual Romanum, mengadopsi pada hukum gereja Katolik kanon yang diterbitkan pada abad ke-17. Nah, ternyata guys, ada 6 iblis yang merasuki tubuh Annelies, guys. Nah,
keenam iblis ini memiliki nama, guys. Pertama Lucifer, kedua Yudas, ketiga Nero, keempat Cain, kelima Hitler, dan keenam Fleischmann. Nah, dan dari September 1975 sampai Juli 1976, satu atau dua kali sesi ritual diadakan setiap minggunya, guys. Nah, saat sesi ritual itu, Annelies itu harus dibelenggu, guys, karena kekuatan supernya itu begitu kuat sehingga dia harus benar-benar dibelenggu gitu. Nah, terus setelah menjalani ritual ini, Annelies itu kayak merasakan kehidupannya itu kembali gitu, guys. Dia bisa pergi ke sekolah, bisa mengambil ujian akhir, dan dia itu juga bisa pergi ke gereja. Nah, walaupun begitu, dia itu juga sering banget mendadak lumpuh dan jatuh pingsan, dan ini tuh malah lebih intensif gitu loh, guys. Lebih sering terjadi sebelum yang kemarin-kemarin gitu. Nah, ritual ini itu terus berlangsung selama berbulan-bulan, selalu dengan doa-doa dan mantra-mantra yang sama. Ritual eksorsis dipenuhi dengan sesi interogasi terhadap para iblis, dan lebih dari 40 kaset audio telah direkam dalam sesi ritual ini, guys. Dan aku punya videonya. Kita akan melihatnya sama-sama, guys. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon. Nein, mir Klötze. Und dann mal mir Klötze. Oh, so gerne will er nicht. Oh, ich gerne nicht. Oh. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was ist so eine Scheiße? Als Kind Gottes. Ich hab mein Maul erschlagen. Namen des Vaters, Die Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil es, Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren und für alle Im Namen
dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Tanggal 30 Juni 1976 itu adalah hari terakhir ritual di mana Annelies sangat amat menderita, guys. Akibat radang paru-parunya itu. Tubuhnya itu sudah kurus serta demam yang tinggi. Dia juga kelelahan, guys. Dan akhirnya dia itu seperti putus asa dan meminta untuk mengakhiri ritual ini karena Annelies itu sangat menderita sekali, guys. Nah, dan kata-kata terakhir yang dikeluarkan oleh Annelies adalah, "Ibu, aku takut." Itu kata-kata terakhir dari Annelies, guys. Dan akhirnya Annelies Misa meninggal dunia pada keesokan harinya tanggal 1 Juli 1976. Pada saat itu juga Pastor Ernst segera berlapor kepada jaksa senior dan memintanya untuk segera menyelidiki kasus ini, guys. Kedua orang tua Annelies dan kedua pastor dituduh lalai oleh jaksa senior. Menurut bukti forensik bahwa Annelies mati karena kelaparan, guys. Ahli forensik mengaklaim bahwa jika para terdakwa memaksa Annelies untuk makan pada beberapa minggu sebelum kematiannya, kehidupan Annelies mungkin akan bisa bertahan gitu, guys. Orang tua Annelies dan para pelaku eksorsis divonis bersalah atas pembunuhan akibat kelalaian untuk memberikan pertolongan pertama kepada Annelies, guys. Mereka dijatuhi 6 bulan penjara dan masa percobaan. Itu tadi adalah kisah dari Annelies Misa, guys. Terima kasih. Dan buat kalian yang memiliki pendapat tentang Annelies Misa, silahkan komentar. Terus, aku minta maaf kalau seumpamanya aku ada salah pengucapan atau salah apapun, aku mohon dimaafkan ya, guys. Nah, jangan lupa lagi buat subscribe channel aku, terus like, komen, dan share ya, guys. Bye-bye, ketemu di next video.